Oke, selamat datang. Kita mulai ya. Coba deh, pernah nggak sih kebayang sebuah perjalanan yang mestinya cuma sebentar, malah jadi penantian seumur hidup? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas kitab Bilangan. Ini tuh sebuah kisah yang epik banget, penuh pelajaran penting soal iman, soal gagal, dan soal kesempatan kedua. Iya, beneran. Coba deh bayangin, perjalanan yang harusnya cuma butuh beberapa minggu, malah jadi 40 tahun. 40 tahun. Inilah inti drama yang bakal kita bedah sama-sama. Sebuah cerita soal harapan yang tadinya tinggi banget, terus jatuh ke kegagalan yang tragis, tapi dari situ lahir kesempatan kedua. Oke, kita mulai dari awal ya. Bagian pertama, perjalanannya dimulai. Bayangin kita ada di kaki Gunung Sinai. Bangsa Israel tuh baru aja menerima hukum dari Tuhan. Mereka bisa dibilang lagi di ambang takdir mereka. Wah, suasananya pasti penuh semangat, penuh antisipasi. Mereka siap banget buat memulai babak baru. Jadi, tujuan mereka tuh cuma satu, berangkat dari padang gurun menuju tanah perjanjian. Tapi ini bukan sekedar pindah tempat biasa ya. Ini tuh puncak dari janji yang udah diberikan ke nenek moyang mereka. Bisa dibilang, ini perjalanan buat nemuin jati diri dan masa depan mereka sebagai satu bangsa. Nah, yang menariknya nih, langkah pertama mereka itu bukan langsung jalan loh, tapi mereka ngatur diri dulu. Jadi, sesuai perintah Tuhan, diadakan sensus, mereka dihitung satu persatu, terus setiap suku dapat posisi perkemahan yang jelas, tugas-tugas buat ibadah juga diatur rapi. Ini nunjukin apa? Ini nunjukin kalau mereka disiapin bukan kayak gerombolan pengungsi, tapi sebagai sebuah bangsa yang teratur dan benar-benar siap. Nah, disinilah ceritanya mulai berbelok tajam. Perjalanan yang tadinya penuh harapan, tiba-tiba berubah arah. Drastis banget. Dan semua ini akarnya cuma dari satu momen penting. Satu momen krusial yang penuh dengan keraguan. Dan mulailah muncul retakan-retakan pertama. Keluhan-keluhan mulai kedengeran di mana-mana. Coba deh kita posisikan diri kita jadi mereka. Mereka ini kan baru aja bebas dari perbudakan. Sekarang dihadapkan sama padang gurun yang keras. Jelas ada rasa takut kan? Takut sama sesuatu yang nggak pasti. Dan rasa takut ini bikin mereka malah kangen sama yang udah familiar. Walaupun itu adalah perbudakan di Mesir. Aneh ya, tapi mereka rindu sama rasa aman. Meskipun itu cuma rasa aman yang palsu. Dan inilah momen puncaknya. Jadi, 12 pengintai dikirim buat ngecek tanah perjanjian. Tapi yang balik bawa dua cerita yang beda banget. 10 pengintai pulang bawa laporan yang isinya cuma rasa takut. Mereka cerita soal raksasa, soal betapa nggak mungkinnya tanah itu direbut. Di sisi lain, cuma 2 orang, Yoshua dan Kaleb yang pulang bawa laporan penuh iman, penuh keyakinan. Tapi ya gitu deh, sayangnya cerita yang isinya ketakutan itu entah kenapa selalu kedengaran lebih kencang dan lebih meyakinkan kan? Jadi, poin utamanya di sini tuh apa? Bangsa itu memilih buat percaya sama suara ketakutan, bukan sama janji Tuhan yang udah ngebawa mereka sejauh ini. Dan pilihan ini bukan sekedar kesalahan sepele ya. Ini adalah keputusan besar, keputusan bersama yang akhirnya membawa konsekuensi yang dahsyat banget buat seluruh generasi mereka. Terus apa dong akibatnya? Apa konsekuensi dari pilihan yang didasari rasa takut tadi? Yuk kita lihat di bagian selanjutnya. 40. Ya, 40. Bukan 40 hari loh ya, tapi 40 tahun. 40 tahun yang panjang banyak. Logikanya gini, 1 tahun untuk setiap hari para pengintai ngintip tanah Kanaan. Ini bukan cuma sekedar hukuman, ini tuh sebuah tragedi. Mereka dihukum buat muter-muter aja tanpa tujuan di padang gurun sampai seluruh generasi yang gak percaya itu habis. Dan 40 tahun ini tuh bukan perjalanan yang tenang-tenang aja. Justru sebaliknya, masa ini tuh penuh gejolak. Ada pemberontakan yang nantang kepemimpinan, ada kegagalan tragis dari pemimpinnya sendiri, bahkan sekelas Musa pun bikin kesalahan fatal di sini, dan dosa-dosa lain yang terus-terusan uji kesetiaan mereka. Wah, ini benar-benar masa penempaan yang keras banget. Tapi, dan ini nih yang luar biasa, ceritanya nggak berhenti di kegagalan. Dari sisa-sisa generasi pertama, justru bangkit sebuah harapan baru. Setelah 40 tahun itu, muncullah generasi baru. Generasi yang lahir dan besar di padang gurun. Generasi yang ditempa oleh kesulitan. Dan mereka sekarang siap untuk berhasil di tempat orang tua mereka dulu gagal. Nah, sensus kedua ini bukan cuma ngitung orang lagi. Ini tuh lebih kayak momen serah terima tongkat estafet. Simbolis banget. Kalau sensus yang pertama itu buat generasi yang mau mulai perjalanan,
Sensus kedua ini buat generasi yang udah bertahan selama perjalanan. Dan sekarang siap buat menaklukkan. Mereka ini benar-benar generasi yang lahir dan besar di tengah-tengah ujian. Dan coba deh perhatiin gimana generasi baru ini nyiapin diri mereka. Jauh lebih matang. Fokus mereka tuh nggak cuma soal perang, tapi juga soal masa depan. Mereka bikin hukum soal pembagian tanah biar adil, aturan warisan yang jelas, bahkan sampai nyiapin kota-kota perlindungan. Ini nunjukin apa? Mereka lagi ngebangun masyarakat yang adil. Ini bukti kedewasaan dan visi yang nggak dimiliki generasi sebelum mereka. Oke, jadi setelah kita ngikutin kisah panjang 4 dekade ini, kira-kira apa sih pelajaran utama yang bisa kita ambil dari cerita jatuh bangun ya dua generasi ini? Intinya tuh sebenarnya ada di sini. Di satu sisi, kita lihat ada ketidaktaatan manusia yang bawa konsekuensi mengerikan. Tapi di sisi lain, kita lihat kesetiaan Tuhan yang nggak pernah goyah untuk menepati janjinya. Jadi sepanjang kitab ini tuh ada ketegangan terus-menerus antara dua hal ini, kegagalan manusia dan kesetiaan Tuhan. Dan meskipun ketidaktaatan itu ada akibatnya yang nyata dan sakit, itu semua nggak pernah bisa ngegagalin rencana Tuhan yang lebih besar. Pada akhirnya, kesetiaan Tuhanlah yang menang. Nah, kita tutup pembahasan kita dengan pertanyaan ini. Kisah mereka ini kan kayak cermin ya buat kita. Kegagalan satu generasi ternyata bisa jadi pelajaran berharga buat generasi berikutnya. Ini jadi pengingat yang kuat banget soal apa akibatnya kalau kita milih karena takut. Tapi di sisi lain, ini juga jadi pengingat soal harapan bahwa selalu ada kesempatan kedua. Jadi pertanyaannya sekarang buat kita semua, pelajaran apa sih yang paling ngena buat kamu dari perjalanan mereka ini?